Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk sesi yang berikutnya, yaitu sesi kedua. Mana tadi dalam sistematika penyajian, maka yang kedua ini adalah organisasi adaptif dan organisasi agile. Di dalam topik tersebut ada beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu adaptif dan agile organization, agile birokrasi. Ada beberapa tools yang diperkenalkan, yaitu business landscape dengan kanvas model, adanya SWOT, dan juga sebenarnya ada satu lagi tentang design thinking, non-linear problem solving. Kemudian bagaimana sebagai seorang pemimpin yang melayani dalam agile organization, perlunya komposisi tim agile antar lintas sektor, kemudian juga ruang kerja bagi tim agile tersebut. Tentunya diawali dengan video, dan di sini ada 2 video. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana suatu perusahaan atau organisasi untuk mampu bisa tetap eksis. Di sini ada 2 film, yaitu tentang Geliat PT Pos Indonesia di Era Digital dan Transformasi PT Pos Indonesia. Di sini akan terbagi pada 2 kelompok, dan di mana pada 2 kelompok tadi Bapak Ibu harus mendiskusikan bagaimana kondisi PT Pos sebelumnya, kondisi saat ini, dan arah kondisi mendatang. Demikian juga perlu diuraikan strategi PT Pos untuk survive dan adaptif di era digital ini. Nah, silakan Bapak Ibu untuk melihat video tentang PT Pos Indonesia. Selanjutnya tentang adaptif dan agile organization. Dikatakan bahwa ternyata berubah saja tidak cukup, tetapi harus berubah dengan sikap supaya tidak kehilangan momentum dan tidak keduluan organisasi lain dalam memanfaatkan peluang. Ini seperti tadi di sesi pertama disampaikan oleh Schwab. Kemudian Bapak Ibu juga perlu mengetahui apa itu adaptive organization. Di sini ada tiga pemahaman tentang adaptive organization, yaitu individu dan unit kerja dalam organisasi dapat bekerja sama dengan mudah dan efektif. Kemudian yang kedua, bisa juga individu dan unit kerja dapat bekerja sama dengan mudah pihak-pihak eksternal organisasi seperti masyarakat, organisasi lain, pakar, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kemampuan setiap unit dan individu untuk berinovasi tanpa rasa takut salah. Kemudian individu dan unit yang berinovasi diberikan penghargaan. Tadi disebutkan juga beda antara manajer dan di sini juga apa dan bentuknya seperti apa agile birokrasi. Di sini agile birokrasi kita melihat perlu adanya pemahaman terhadap bentuk-bentuk organisasi itu sendiri, bagaimana belajar untuk mengadaptasi, dan bagaimana sebenarnya bentuk dari organisasi yang sifatnya agile tadi. Dan selanjutnya, bagaimana seorang agile organization leader. Di sini diharapkan pemimpin yang mampu melayani dalam agile organization. Di sini ada beberapa hal bagaimana pelayanan itu muncul dan bagaimana bisa dilihat, yaitu dengan memberdayakan anggota tim, mendengarkan, melayani siapapun yang tergabung dalam tim, kemudian juga membantu sama agar dapat berkembang, tidak terlalu banyak mengatur, mempromosikan keamanan, penghargaan, dan kepercayaan, dan memberikan penghargaan terhadap pegawai yang bermotivasi dan berpengetahuan tinggi. Ini penting sekali sebagai suatu cara untuk memotivasi staf di lingkungan unit kerja. Ya, untuk membangun atau membentuk suatu tim yang agile, maka perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu komposisi tim yang agile. Satu, berfokus pada pengembangan suatu produk yang cepat, artinya ada suatu output atau target yang harus dicapai, kemudian memiliki keahlian pada produk yang akan dikembangkan, kemudian memiliki dedikasi dan anggota tim dengan tim silang, artinya lintas sektor. Tidak hanya dalam unit kerja Bapak Ibu sekalian, tetapi bisa dari unit kerja yang lain, dan tentunya dalam tim agile tadi, dalam satu tim mempunyai kompetensi yang berbeda, dan itu digabung menjadi satu nanti akan memperkuat kerja daripada tim yang agile tadi.
Kemudian juga gabungan tim yang memiliki keahlian umum dan keahlian khusus. Itulah karena kenapa anggota tim sifatnya silang atau lintas sektor. Perlunya ruang kerja bagi tim. Di sini memang tim bekerja dalam suatu ruangan bersama dan tentunya dalam ruangan itu sudah tersedia segala sesuatu yang diperlukan oleh anggota tim tadi. Kemudian tentunya untuk pekerjaan individual perlu juga suatu kamar kerja di mana memang diperlukan untuk fokus dan terhindar dari kebisingan. Namun ini memang agak sulit, tapi kalau kita harus ideal ya memang itulah perlunya ruang kerja untuk tim yang agile. Nah, di sini diperkenalkan beberapa tools yang Bapak Ibu boleh memilih sesuai dengan permasalahan yang ada. Pertama adalah design thinking atau non-linear problem solving. Di sini ada beberapa tahapan mulai dari empathize, define, ideate, prototype dan juga test. Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan pada kasus yang tentunya akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selain bisnis landscape dengan kanvas model, di sini ada beberapa kotak-kotak dan kotak tersebut tentunya tidak berurutan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa contoh yang penggunaan kanvas. Adalah SWOT bukan hal yang asing lagi Bapak Ibu, dan ini sudah sering dilakukan dengan penggunaan pisau analisis SWOT tadi. Tentu tidak menjadi kesulitan bagi Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah Kanban. Kanban memang suatu yang baru yang mungkin masih jarang digunakan di Indonesia, tapi seandainya digunakan lebih kepada perusahaan-perusahaan Jepang, karena Kanban itu merupakan suatu kartu untuk memonitor setiap langkah pekerjaan sudah selesai sampai dengan di mana. Dan ini biasanya kartu ini sebagai alat monitoring untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Dan biasanya pada saat ada 10 kegiatan, maka kegiatan pertama tidak boleh langsung paralel dengan kegiatan kedua dan ketiga, tapi kegiatan pertama harus jelas itu selesai dulu baru dilakukan pekerjaan untuk tahapan dan selanjutnya. Ada sedikit tentang apa sebenarnya Kanban tadi, dan memang ini banyak digunakan di perusahaan-perusahaan seperti perusahaan Toyota, kemudian Mitsubishi di Jepang ini menggunakan dengan kartu atau Kanban ini.